Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media, hari ini dari Polres Pamekasan akan merilis terkait LP yang kemarin terbit di tanggal 19 Februari. Ini adanya laporan dari korban saudara Pak Kosairi bahwasanya rumah yang bersangkutan didatangi orang tak dikenal yang kemudian pada saat korban tidur bersama keluarganya ada bom meledak. Hasil pemeriksaan kemudian dari tim lapor dan gegana sudah turun, hasilnya barang tersebut diduga bom bondet atau bom ikan. Kemudian tidak lanjut dari jajaran Satreskrim yang di backup oleh tim Resmopolda Jatim melakukan penyelidikan, sudah melakukan pemeriksaan di beberapa saksi. Kemudian kemarin hari Kamis, alhamdulillah dari diduga pelaku berhasil diamankan. Pelaku yang pertama ini inisial MA, ini orang yang punya kompeten kepentingan menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku yang kedua inisial MS, ini MS yang datang ke rumah korban yang meletakkan bom ikan tersebut. Kemudian sudah diamankan juga orang yang membuat. Nah, orang yang membuat bom tersebut sudah diamankan. Saat ini sudah diamankan 3 orang yang diduga pelaku yang membuat, dan masih ada 1 lagi yang akan kita cari untuk kita kembangkan terkait kejadian tersebut. Ya, jadi 2 orang diamankan kemarin tadi malam di tempat tinggal masing-masing, ada di wilayah Pamekasan. Kemudian yang 1 juga tadi pagi di Pamekasan juga, dan yang 1 masih dalam upaya pencarian dan pengejaran. Oke, untuk kejadian ini bersengaja penyelidikan dan penyidikan, motifnya dendam, sakit hati atas yang pernah, menurut yang bersangkutan pelaku ini sakit hati dengan anaknya Pak Kosairi. Jadi dalam kejadian ini tidak ada sama sekali menyangkut masalah pemilu, karena Pak Kosairi selaku ketua PPS tidak ada dengan pemilu. Ini sakit hatinya si MA kemudian menyuruh kawannya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku MS dan inisial H yang masih kita cari ini mendapatkan upah dari MA. Berapa lama pelaku mengintai rumah korban? Kita masih dalam pendalaman terkait berapa lama dia mengintai, ini masih dalam pemeriksaan pendalaman karena masih perlu kita kembangkan. Di sisi lain masih ada pelaku lain yang akan kita upaya paksa ditangkap. Itu motif dendamnya karena apa? Informasi awal terkait dengan masalah pribadi, ya, masalah pribadi, tapi memang perlu didalami ya, motifnya memang masalah pribadi karena sakit hati. Ada yang tidak pas, dia dicurigai sebagai spionase dari polisi atas salah satu kasus yang diungkap oleh kepolisian. Kalau boleh tahu hubungan tersangka dengan korban ini apa? Ini sepertinya sudah kenal ya, sudah kenal sebelumnya karena mereka sudah pernah, istilahnya sudah pernah ngobrol bareng dan duduk bareng. Ya, kasusnya terkait korban ini dianggap menjadi spionase polisi karena dia pernah ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba. Tidak ada hubungan dengan masalah pemilu sama sekali. Tidak ada sangkut paut dengan pemilu. Ya.
Papua, kemudian apa ya, yang motif oleh karbon itu amalan dalam membunuh. Sudah saya sampaikan tadi ya, kalau masalah motif karena dendam, dia merasa punya kecurigaan si anak Pak Kosairi ini menjadi spionasenya polisi. Itu menurut pemikiran pelaku. Jadi dari rasa sakit hati itulah dia menggunakan tangan si MS dan salah satu kawannya melakukan pengoboman tersebut. Untuk MS dan salah satu pelaku mendapatkan uang dari MA ya, sebesar 500.000 ya. Itu teknik penyidikan yang perlu kita dalami ya. Intinya motifnya seperti itu bisa kita sampaikan secara global. Kalau masalah ke dalam itu masalah penyidikan. Untuk pelaku dibayar 500.000. Oke. Oke ya. Oke, untuk pembuat bom bondet ini masih dalam pemeriksaan ya, kita dalami karena dilakukan penggerbekan di situ masih ada beberapa bahan ya. Paling tidak dari kondisi itu sebelumnya dia sudah pernah, kita curigai dia sudah pernah membuat yang jenis pemikiran, masih dalami lagi. Masih ada satu orang yang perlu kita lakukan ya, bersama dengan MS pada saat melakukan ya. Itu ya, saya nggak detail urutan untuk ini anak yang berapa. Sudah diamankan, MS sudah diamankan ya. Oh tidak, kita tidak mendalami ke sana karena ini masalah pengeboman. Jadi intinya informasi dan keterangan dari pelaku sini yang kita kembangkan. Kalau kita nggak mengarah ke narkoba, jadi kita mengungkap masalah peledakan bom bondet atau bom ikan yang di rumah Pak Kosairi. Itu aja. Itu tidak bisa kita sampaikan detail, belum bisa kita sampaikan detail apakah dia mau membunuh atau hanya sekedar bentuk peringatan. Nah, ini masih dalam pemeriksaan. Karena saat ini yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan dari tim. Ya, apapun itu, kalau namanya bom kena siapapun pasti bisa menimbulkan luka. Nah, itu kan tidak perlu dipertanyakan, tapi sama-sama kita ketahui. Jangankan bom pisau aja kalau nempelnya agak lama di badan dalam dikit, ya sakit juga. Kira-kira begitu. Oke, untuk ancaman hukuman pelaku ini kita jerat undang-undang darurat. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 51 dan pasal 406 di situ juga ada dilakukan bersama-sama. Yang 170-nya masuk. Jadi ancamannya ini bisa seumur itu. Maksimal 20 tahun. Bukan pembunuhan berencana, beda lagi. Ini undang-undang darurat yang dilakukan oleh satu orang atau dua orang ya, satu orang atau lebih, ini dua orang yang melakukannya, berarti lebih dari satu orang ya, dilakukan bersama-sama. Akibatnya rusak rumahnya Pak Kosairi ya, masih dalam pengejaran ya, satu orang yang turut datang ikut melakukan pembuatnya sudah diamankan, orang Pamekasan. Jadi itu alamat kita masih ini ya, kita masih dalam penyidikan. Datanya yang jelas dia orang Pamekasan asli. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.